Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Salam jumpa kembali nih guys dengan saya nih guys. Setelah berolahraga cycling sekitar 1 jam perjalanannya, kemudian saya sempatkan diri mampir di warung kopi nih guys. Itu warung kopinya bisa kita lihat tuh guys, namanya guys. Jadi di warung kopi di Jalan Syah Kuala ini saya mampir untuk sarapan. Jadi tadi pagi saya kan cycling ya, sekitar 1 jaman ya, sampai ke Pantai Syah Kuala. Kemudian setelah sampai di Pantai Syah Kuala mau arah balik, sempatkan dulu jadi mampir nih guys, supaya nanti pas balik ke rumah sudah minum kopi begitu guys. Jadi ini kopi yang sudah saya pesan seperti ini nih guys penampakannya. Ini kopi yang saya pesan nih guys, kopi Weng. Di sini sebutnya kopi Weng. Kopi Weng itu kopi yang dicampur telur. Jadi telurnya itu di blender, kemudian dicampur kopi. Saya pesan tanpa gula, tanpa susu. Karena sudah enak nanti rasanya dari telurnya kan sudah ada rasa. Jadi tidak perlu gula lagi nih guys. Dan sebagai teman kopinya ini dengan gorengan nih guys. Karena gorengan ini memang makanan nasional ya, di mana-mana selalu ada. Jadi gorengan dan kopi telur. Kopi telur ini guys, sekilas saya informasikan ya. Sebenarnya itu banyak orang yang tidak tahu ya. Jadi kopi telur ini sebenarnya khasiatnya banyak ini untuk kesehatan, termasuk untuk stamina kita sehari-hari di dalam bekerja dan kegiatan-kegiatan yang lain. Atau misalnya badan sudah mulai terasa tidak enak, sebaiknya kita konsumsi kopi telur, atau disebutnya kopi Weng. Di sini di warung kopi di Banda Aceh semuanya pasti ada yang disebut kopi telur. Cuma istilahnya saja disebut di sini berbeda. Sebutannya kopi Weng. Jadi telur ayam. Biasanya telur yang dipakai itu telur ayam kampung, bukan telur ayam negeri ya. Dan ada juga yang misalnya mau pakai telur bebek juga ada. Jadi bisa dengan bebek atau telur kampung. Jadi ini minuman yang sangat populer di Banda Aceh, aneka jenis minuman kopi. Ada yang kopi espresso, kopi cappuccino, kopi arabica, kopi robusta, kemudian ada kopi Weng, dan lain-lain. Jadi di warung kopi ini tidak hanya minuman saja nih guys. Minuman yang tersediakan juga tidak hanya jenis kopi saja, ada teh tarik begitu. Assalamualaikum Kakak Gina Salsabila. Selamat datang ya. Selamat datang di channel saya ya. Push atau tidak begitu. Karena saya tidak bergerak nih, hanya di satu tempat saja, dikhawatirkan sinyalnya nanti memburuk begitu. Paling bergeser sedikit videonya ya. Ini lokasinya di kafe Kak Gina, di kafe Kopi Muda. Jadi di kafe Kopi Muda di sini namanya. Saya tidak tahu ya mengapa dinamakan Kopi Muda. Padahal di sini yang minum kopi tidak hanya anak muda, campur ya, ada orang tua juga di sini, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Dan di sini tidak hanya kopi, bisa dengan sarapan. Ada makanan lokal ya, seperti nasi gurih, ada gulai bebek, ada gulai ikan, ayam, dan lain-lain. Kalau saya sarapan Kak Gina hanya kopi saja nih, kopi pahit ya. Nah ini nih yang saya pesan di Kak Gina. Kopi pahit itu di dalamnya ada telur telur yang sudah di blender. Dan temannya ini gorengan nih Kak Gina.
makanan yang paling populer di Indonesia gorengannya. Sampai ke ujung Sumatera ini ada gorengan juga di Aceh. Karena paling ini ya, paling simpel kita makan. Kalau siang mungkin saya makanan yang berat. Makanan yang berat di Aceh ini lumayan banyak bervariasi. Ada seafood, ada daging pun juga banyak. Ada daging sapi, jadi daging kambing, daging rusa, semuanya halal. Jadi kalau mau makan di Aceh itu terjamin aman karena 100% halal yang makan dimanapun. Nah, jadi Kak Gina belum jawab ya tadi. Kalau boleh saya tahu ada di mana posisinya nih, supaya bisa saling sharing gitu, berbagi. Nah, jadi suasana di warkop seperti ini ya. Suasana di warkop Aceh pagi hari seperti ini. Jadi banyak orang yang bersantai-santai menikmati secangkir kopi, secangkir teh, kemudian makanan-makanan untuk sarapan, ada kue-kue begitu. Jadi warung kopi tidak seperti gambaran di tempat lain ya, hanya kopi dan makanan seperti Indomie kalau di Jakarta. Kalau di Aceh itu yang disebut warung kopi sebenarnya bisa dikategorikan kafe atau restoran. Saya ada di Banda Aceh nih, Kak Gina. Banda Aceh tahu kan? Pasti tahu lah, nama kalau bisa lihat peta ya, lokasinya saya ada di Banda Aceh. Jadi warung kopi kalau di Aceh itu identik dengan kafe atau restoran. Malah menurut saya cenderung mendekati restoran karena jenis makanannya tidak seperti warung kopi atau kafe. Ada nasi, ada ayam, ada ikan, ada kue-kue lengkap ya. Iya, Kak Gina, insya Allah campur ya saya. Jadi identik kalau di Aceh ini untuk warung kopi atau untuk sarapan misalnya, sarapan atau makan siang bisa di warung kopi. Jadi bisa sarapan kalau di di warung kopi, sarapan yang ringan maupun sarapan yang berat. Misalnya sekedar kue atau kopi saja atau gorengan saja ada ya. Dan menu pilihannya macam-macam. Ada makanan lokal. Ya, kalau makanan lokal kan makanan khas Aceh ya. Nah, jadi bagi orang yang belum pernah ke Aceh mungkin mereka tertarik ya, karena makanan yang mereka makan nanti itu tidak ada di daerah mereka sendiri. Nah, kan biasanya kalau makanan Aceh itu kalau di daerah lain seperti mie Aceh yang paling populer. Sebenarnya ada masakan-masakan lain. Ada seperti kari itik ya, atau ada kari ikan hiu. Kemudian ada mie Aceh daging rusa. Kemudian ada kerang kari, dan cara masaknya pun berbeda-beda. Ya silakan Kak Gina, ngaji jangan ditinggal ya, itu penting Kak Gina, karena itu bekal hidup kita ya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi sejak kecil kita harus belajar mengaji, karena kalau sudah berumur, apalagi kalau sudah dewasa, belajarnya kan sudah berbeda, itu agak kesulitan karena sudah mulai lupa-lupa ingat. Justru masih kecil itulah harus belajar yang rajin gitu, belajar sungguh-sungguh. Karena orang-orang yang bisa mengaji itu mereka nanti kan tidak kesulitan di dalam kehidupan gitu.
apalagi mereka mengaji dan mengerti maknanya, bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu ya. Ini Kak Gina kalau boleh tahu umurnya berapa tahun ini ya? Iya, dapat pahala. Jadi mengaji itu bekal ya, bekal hidup dunia dan akhirat. Jadi beda kalau orang yang bisa ngaji dengan orang yang tidak bisa ngaji. Orang yang bisa mengaji, apalagi mereka mengerti maknanya, itu mereka lebih memaknai kehidupan, bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebagai lintasan menuju ke alam kekal di akhirat kelak. Kalau sudah sampai di alam kekal di akhirat itu kan hanya dua pilihan tempatnya itu, tempatnya ke surga atau neraka begitu. Maaf nih Kak Gina ya, saya jadi ceramah di sini nih. Ya, umurnya kan 15 tahun, masih remaja. Nah, itu sangat penting sekali supaya tidak terbawa arus yang tidak baik begitu. Karena biasanya orang-orang yang terbawa arus yang tidak baik itu bekal agamanya kurang biasanya. Dan bergaul pun, berteman pun harus memilih, ya. Misalnya memilih teman-teman yang baik-baik. Kalau teman-teman yang nakal jangan. Walaupun kita tidak nakal, nanti bisa terimbas. Bisa dinakali oleh kawan yang nakal begitu. Ya intinya kita membawa diri di dalam pergaulan sehari-hari dan bisa memilih kualitas teman yang baik. Tidak perlu kita memiliki teman yang banyak. Kalau teman yang kita miliki banyak, tapi mereka tidak baik, untuk apa? Malah kita nanti terbawa arus yang tidak baik. Jadi teman yang baik itulah teman pilihan terbaik kita. Dan biasanya teman pilihan terbaik itu tidak banyak. Karena sudah kita seleksi, kita pilih orangnya begini, bisa mengerti kita dan tidak menyinggung, kemudian orangnya juga sifatnya baik di dalam segala sesuatu begitu. Itulah teman yang terbaik. Jadi tidak perlu kita memiliki teman yang banyak ya, kalau teman yang banyak itu tidak baik begitu. Syukur alhamdulillah kalau memiliki teman yang baik, semuanya itu baik semua. Nah itu bonus itu, Kak Sabil. Nah jadi ini ya, saya sambil menikmati kopi dulu ya. Kopi pahit ini walaupun tidak pakai gula, tidak pakai susu, hanya dengan telur yang di blender, rasanya lumayan enak nih guys. Karena ada rasa telur begitu. Beda kalau dicampur gula atau susu, itu rasa aslinya tidak terasa. Saya suka rasa yang asli ya dari makanan atau minuman. Oh iya boleh. Apa yang mau ditanyakan lagi Kak Gina? Nanti insya Allah semampu saya jawab nanti. Tapi saya bukan ustadz ya. Semampu saya nanti saya bisa jawab. Jadi seputar teman itu yang saya informasikan tadi ya. Berteman itu tidak perlu banyak. Kita harus memilah yang mana teman yang cocok, yang baik menurut kita, yang tidak melanggar aturan agama begitu. Kan ada aturan-aturan agama itu yang harus diikuti, yang harus dijauhi begitu. Kalau teman itu dia mengikuti aturan agama berarti teman baik. Karena ada benteng begitu ya, ada benteng, ada ada filter ya. Kalau teman yang seperti itu, jadi dia bisa menghindari hal-hal yang buruk begitu. Hal-hal yang buruk yang dilakukan teman itu bisa membawa efek ke kita juga, walaupun
kita tidak berbuat hal yang tidak baik, karena efek akan membawa ke kita gitu. Kan saya juga pernah dulu waktu mengalami masa remaja, ya tahulah masa remaja bagaimana begitu. Jadi masa remaja itu memang masa yang sedang mencari identitas diri. Kita seperti apa orangnya begitu. Sebaiknya masih sekolah tidak boleh pacaran, apalagi orang Islam yang tidak boleh itu. Jadi konsentrasi ke sekolah saja, karena banyak mudaratnya kalau di dalam agama itu. Jadi menurut saya atau menurut aturan agama itu dilarang berpacaran. Hindari, fokus ke sekolah saja. Nanti kalau sudah saatnya itu tidak usah pacaran lagi, menikah langsung dengan pasangan yang yang sudah kita ketahui begitu. Berarti dia itu orang yang tidak baik, dijauhi. Anak sekolah masih belajar, masih menjadi harapan orang tua, mengapa berpikir ke sana begitu? Itu kan masih jauh masa depan. Apalagi umur Kak Gina ini kan masih 15 tahun itu. Tidak boleh berpikir ke situ dulu. Kalau ada yang mengarah ke situ dihindari, karena itu ciri orang yang tidak baik begitu. Kalau orang yang baik, dia tahu. Dia sibuk dengan masa depannya dia. Masa depan harapan orang tua, misalnya anak remaja masih SMA itu kan nanti kuliah di mana, terus mau jadi apa begitu. Setelah kuliah baru berpikir nanti kalau memang sudah ada pasangan yang cocok, tidak usah pacaran lagi. Langsung calonnya itu, kalau calon laki-lakinya disuruh menghadap ke orang tua melamar. Jadi kalau laki-laki yang gentle dia langsung melamar, itu berarti laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau yang untuk sekedar pacaran itu biasanya main-main itu rugi di diri seorang perempuan yang tidak bagus itu. Saya jadi konsultasi nih Kak Gina nih. Jadi konsultasi ini saya. Nah, jadi suasana pagi seperti ini nih guys. Jadi setelah beberapa menit saya bersepeda, sempatkan diri mampir di warung kopi. Jadi saat pulang ke rumah sudah bisa santai. Nah, kalau mau konsultasi paling semampu saya ya Kak Gina ya. Saya bukan biro konsultan. Kadang-kadang saja ini live yang muncul ya. Jadi tidak selalu live begitu, kadang-kadang saja. Nah, jadi kalau jam-jamnya pun suka-suka saya begitu waktunya, tidak tepat ya, kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, kapan saja waktu senggang. Jadi kalau kita melihat pergaulan anak remaja dari dulu semasa saya ya hingga sekarang itu memang ada perubahan. Bukan berarti tidak ada anak nakal ya, tidak ya. Anak nakal itu dari zaman dulu sudah ada. Apalagi zaman setelah sudah mengenal digital itu lebih parah. Kenakalannya berbeda dibanding dulu. Karena mereka bisa mengakses apapun melalui internet itu. Nah, itulah yang berbahaya. Dari sana mereka bisa mengambil pelajaran yang negatif. Kalau zaman saya waktu masih remaja dulu ya, sekitar tahun 8. Saya kan angkatan tahun 70-an ya, lahir tahun 70-an. Jadi tahu masa-masa itu masa-masa yang masih belum mengenal internet, komputer juga belum ada. Nah, jadi lampu pun waktu saya tinggal di Jakarta, lampu pun belum ada itu. Masih pakai lampu minyak.
Waktu memasak pakai kayu bakar. Air minum juga tidak ada air kemasan, yang ada air tanah. Nah, jadi setelah tahun 90-an sudah berubah itu kehidupan di Jakarta. Jadi kehidupan di Jakarta sudah berubah setelah tahun 30-an, setelah tahun 90-an. Sudah mulai ada listrik, sudah mulai ada TV, kemudian ada air pump. Nah, kemudian sudah mengenal semen, kerak. Maaf tadi terputus ya. Misalnya tahun 90-an itu kan sudah mulai ada keramik atau semen. Sedang tren-trennya itu keramik muncul. Semua lantai di rumah-rumah itu di keramik. Sampai halaman luar pun di keramik. Akibatnya tidak ada tanah. Nah, kalau tanah tidak ada kan berarti tidak ada penghijauan, tidak ada pohon-pohon yang ditanam. Nah, itulah efek samping dari perkembangan zaman. Jadi kota Jakarta dulu sekitar tahun 80-an itu banyak pohon. Mobil tidak banyak. Yang ada itu beca delman ya. Yang ada becak delman. Jadi kemana-mana itu kendaraan yang mewah itu di Jakarta tahun 80-an bajai. Jadi orang-orang banyak meremehkan bajai ya, padahal bajai itu kendaraan mewah zaman dulu itu. Nah, jadi kalau kemana-mana kita yang agak jarak jauh tuh delman, taksi belum ada. Nah, jadi tahun 90-an itulah sudah mulai ada perkembangan zaman. Ada pembangunan besar-besaran di mana-mana itu. Kemudian pohon ditembang dan akibatnya mobil menjadi banyak ya. Kemacetan di mana-mana. Dulu tidak ada. Jadi arus modernisasi itu begitu ya. Nah, kalau sekarang di tahun 2024 ini sebenarnya sisa-sisa modernisasi. Karena hayalan masa dulu itu sudah terrealisasi sekarang. Seperti internet, kemudian telepon, komputer, laptop, kemudian bisa bicara jarak jauh, melihat melalui video call ya. Dulu tidak ada itu. Jadi telepon itu pun harus telepon ini ya, koin ya kalau di luar itu. Atau telepon di rumah. Internet tidak ada. Tahun 1991 pun, waktu saya mulai kuliah itu, saya kan kuliah di Universitas Indonesia ya, jadi tidak sombong nih ya. Saya pernah kuliah di sana dulu, tahun 1990. Waktu itu belum ada laptop, belum ada komputer. Yang ada itu mesin tik. Nah, jadi waktu saya mengerjakan tugas kuliah, itu pakai mesin tik. Kan tahu sendiri terbayang ya kalau ada tugas-tugas kuliah itu saya kerjakan itu ada suaranya tik tak tik begitu ya. Nah, sekarang tidak ada suara itu lagi. Malah saya kangen suara mesin tik dibanding suara laptop sekarang ya. Nah, jadi banyak sisi positif dan sisi negatif. Yang penting kita memfilter ya. Memfilter suatu teknologi itu agar bermanfaat untuk kita. Jadi jangan teknologi itu kita sia-siakan, kita pakai untuk hal-hal yang merusak atau negatif ya di dalam kehidupan kita. Kalau seperti itu kan yang disalahkan nanti teknologinya. Padahal teknologi itu justru kalau kita pakai secara positif itu bermanfaat sekali. Nah, jadi cara pandangnya juga harus yang tepat ya, memanfaatkan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya HP. HP itu bisa kita manfaatkan sebagai media informasi yang baik. Bukan digunakan sebagai media informasi yang buruk. Nah, jadi tergantung orang. Dia menggunakan HP misalnya. HP itu untuk apa? Untuk belajar, bagus. Untuk mendengarkan ceramah, bagus. Untuk menginformasikan hal-hal yang bersifat menghibur, bagus. Atau bersifat-sifat untuk
fasilitas keuangan, misalnya transfer uang, itu bagus, kan menjadi mudah ya segala sesuatunya. Jadi tergantung kita cara pandang di dalam menggunakan teknologi. Oke, begitu saja informasinya ya. Saya mau habiskan secangkir kopi dulu. Assalamualaikum.